Enggak Mas, apa? Pak Mujib ya. Panggilannya tergosok ini namanya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Wisnu selaku Wakil Sekretaris Pengurus PMI Provinsi Bali. Ini Pak Mujib, saya perkenalkan, saya sendiri Budi Suharto selaku Kepala Markas. Beliau Pak Wisnu Mataram, Wakil Sekretaris Pengurus PMI Provinsi Bali. Dan kebetulan karena kita kadang pengurus kan ada 15. Dan nanti kemarin ada Pak Ketua, ada Wakil Presiden kesini, Bapak Presiden kesini, beliau sekarang. Dan kita dari ada pengurus harus bergiliran. Nah ini karena pengurus kami di situ dan sebagainya, kita harus bergiliran. Dan juga teman-teman kami dari Markas dan juga statusku, juga dari Denpasar ya, Pak Denpasar. Mohon izin ini baru ketemu juga dengan Mas Mujib, Pak Wisnu. Jadi informasi dari teman-teman bahwa dari Mas Mujib ini sudah dulu pernah bekerja di, dan nanti beliau akan menjelaskan sendiri, memperkenalkan diri. Intinya beliau minta kepada kita PMI untuk bisa sharing untuk diskusi nanti terkait dengan early warning system. Nanti kan sudah gimana namanya, silakan beliau akan memandu kita. Tapi intinya kenapa kenapa bahwa kami sendiri dari Provinsi Bali mengenal itu kita secara lama Mas, jadi yang dari ke 15 baru kita punya sekarang kita coba untuk menerapkan itu sebagai gambaran nanti di teman-teman itu juga dengan paham untuk. Dan nanti sehari ini Pak Wisnu Sekretaris untuk kita akan dilibatkan dalam diskusi yang mudah-mudahan nanti hasilnya bisa disaringkan juga dengan kita dan dapat juga berfungsi untuk memajukan posko kita Mas terkait dengan itu peran kita sebagai pengantar dari kami. Jadi desa di pihak kesehatan Mas Mujib, Mas Didi, staf PB, kemudian Mas Didi, posko dari mana ini ya? Dari Mas Didi, dari apa? Dan Mas Boim, staf posko ini dari relawan Dayana, Dayana, Mas Mujadi dari PMI Kota Denpasar, Mas Udin dari kita juga lama di PP, sekarang di bagian umum dan kepegawaian juga terlibat di pendanaan. Mbak Yohana itu juga posko di PMI Provinsi Bali, itu di Kaiser Stiki. Mas Agus Mahendra ini di logistik, Mbak Putri di SD, Mas Ketut sendiri di bagian relawan dan PP juga. Nah, itu kurang lebih dari teman-teman kami. Nah, kalau di ini kan semua bisa, masalahnya sekarang ada beberapa yang harus kita kerjakan di kabupaten sehingga kita sudah bisa saja. Dan mungkin nanti juga mau izin kalau memang nggak ini ya kita harus berbagian kalau ada kegiatan ya diizinkan untuk itu kurang lebihnya. Jadi silakan Mas Mujib sebelum nanti ke Bapak. Silakan Mas Mujib. Ya, pertama-tama Pak, terima kasih untuk PMI Daerah Provinsi Bali sudah menerima saya untuk melanjutkan penelitian S3 saya dari Charles Darwin University. Saya terima beasiswa dari Kementerian Keuangan, beasiswa LPDP, dan ada kesempatan untuk 4 tahun meneliti tentang peringatan dini yang ada di Indonesia. Ini sudah 2 bulan berjalan di Jakarta sama Bandung, dan baru 2 minggu di Bali, masih ada 2 minggu lagi di Bali. Dan 2 bulan terakhir nanti saya penelitian di Lombok, mengkaji lebih dalam tentang peringatan dini, baik dari tingkat pusat, pemerintah pusat, lembaga teknis yang bertanggung jawab tentang peringatan dini,
maupun dengan teman-teman yang di lapangan dari PMI, dari ormas lokal, petani, pihak pariwisata, masing-masing ditanyain tentang bagaimana memanfaatkan atau memonitoring resiko-resiko yang ada di sekitar. Dan sebelumnya saya kerja di Save the Children 2 tahun. Waktu itu letusan Gunung Agung juga ditugasin di sini karena Lampung membantu BNPB waktu itu. Dan 5 tahun sebelumnya lagi bekerja dengan JICA, Japan International Cooperation Agency. Itu kerjasama pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia untuk penguatan kapasitas di BNPB sama BBBD. Waktu itu ditugasin di Jakarta, Sulawesi Utara, sama NTB. Dan sebelum masuk ke JICA, hampir 5 tahun sama Federasi Palang Merah, air taksi di sana, bertanggung jawab untuk kegiatan ICBR, program pertemuannya. Waktu itu di PMI sama berpindah 2 tahun di PMI Jawa Tengah. Kalau untuk paling belakang waktu SMA 6 di Jogja juga ikut PMR Pak. Selama sejarah dengan PMI cukup lama. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar dan terima kasih sudah hadir di sini. Nanti informal aja kita diskusi tentang kondisi yang di lapangan seperti apa. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Mujib. Pak Wisnu, monggo yang disampaikan. Baik, selamat pagi. Saya hormati Ketua Markas, Pak Budi, dan rekan divisi TNI di Bali, termasuk TNI Korea, Pak Mahdi berdiri, dan yang saya hormati Pak Jib, selaku peneliti bencana dari pengalaman di TNI Bali yang tadi disebutkan sudah banyak keliling di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti penelitian di Bali nanti sesuai dengan diskusinya nanti masing-masing akan memberikan di pengalaman masing-masing. Jadi kami dari PMI Bali memang PMI di era milenial sekarang ini mungkin Pak Budi sudah tahu juga bukan hanya mengurus darah saja, tapi sekarang dari segala segi ini sudah masuk ke PMI di bidang kebencanaan, khususnya ya baik itu dalam pendidikan, kesehatan maupun sosial. Di akhir-akhir ini PMI memang sudah boleh dikatakan eksis dengan kemajuan teknologi, sehingga masyarakat tahu apa itu PMI. PMI sudah banyak berhubungan dengan ormas, terutama PMI Bali ini sudah banyak dibantu dengan ormas organisasi sosial dunia itu Rotary. Rotary itu peranannya sangat besar sekali terhadap PMI Bali, khususnya itu di bidang kesehatan, pendukung peralatan dalam penyimpanan darah itu, jadi termasuk transportasi ambulannya itu sangat besar sekali organisasi sosial kami. Jadi malah organisasi sosial kedaerahan ini belum melirik. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ilmunya Bapak itu apa kira-kira peranan-peranan apa sehingga organisasi-organisasi kedaerahan itu bisa meliriklah fungsi-fungsi daripada BNI. Sangat kecil sekali pengaruhnya organisasi sosial daerah untuk di bidang BNI. Itu aja saya mudah-mudahan dalam setelah mendapatkan ilmu-ilmu ini di pengalaman Bapak di seluruh Indonesia nanti bisa dituangkan
PMI pusat juga ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita dengan teman-teman kembali bisa sesuai dengan apa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu jadi atas arahannya. Apa namanya, terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Nanti akan dipandu langsung oleh Mas Mujib. Jadi atas waktu saya ucapkan terima kasih. Jika berkenan Pak Wisnu nanti kami persilakan, jika tidak ya silakan nanti mengikuti kegiatan yang lain. Untuk saya juga nanti secara lupa kontak juga bisa maju mundur nanti untuk kegiatan ini kita itu saja yang bisa saya sampaikan. Selaku tuan rumah ini juga terima kasih Pak Wisnu selaku pengurus juga bisa menerima kita untuk meminta waktu untuk selanjutnya teknis nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Mujib untuk bisa memandu untuk kegiatan ini karena kegiatan ini juga yang memohon. Jadi silakan teman-teman juga nanti bisa membantu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu saja komentar dari kami untuk membuka ini. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Moga Mas Ujek lanjut. Ya, oke. Selamat, terima kasih teman-teman sudah hadir. Mungkin diskusi ini mungkin ada 4 hal yang pengen digali tentang kondisi PMI Bali maupun di Bali secara kebencanaan. Yang pertama saya pengen mendengar proses memahami resiko yang ada di Bali itu apa saja, ancaman-ancaman yang dihadapi itu apa saja. Itu yang pertama tentang resiko. Yang kedua saya pengen menggali upaya-upaya yang di PMI Bali baik di provinsi maupun di kabupaten kota, bagaimana memantau risiko itu, proses pemantauannya. Ketiga, elemen ketiga dalam peringatan dini itu di situ ada aspek setelah kita tahu resikonya di mana, setelah kita secara kontinu memantau ancaman-ancaman yang dihadapan potensi terjadi, itu mendiseminasikannya itu seperti apa itu? Apakah dikomando secara dari provinsi atau apakah ada timbal balik dari kabupaten melaporkan? Nggak tahu proses diseminasinya seperti apa, mengirim informasinya kemana aja gitu. Dan yang terakhir yang menjadi penting itu ada istilah early warning sama early action itu dari Bapak Merah Internasional juga. Kalian tahu early action-nya itu seperti apa? Kegiatan kesiapsiagaan untuk beraksi kalau terima informasi akan ada bencana itu seperti apa kesiapan? Mungkin aku pengen dengar untuk saat ini yang pertama tentang resikonya apa saja yang ada di Bali. Itu yang mau dari situ dulu. Ya. Ini bebas siapa yang mau. Ya. Terima kasih Mas Didi. Saya Didi, kebetulan staf di kalau berkaitan dengan karena kita organisasi yang katakanlah melengkapi kegiatan pemerintah, jadi kita sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi kalau kita melihat data indeks risiko bencana, jadi ada 12 risiko yang ada di Bali, seperti kebakaran, kemudian banjir. Jadi ada 12 risiko yang sesuai dengan aturan IRBD. Yang notabene-nya adalah data ini di-input ke pusat oleh BPBD lokal, itu BPBD Provinsi Bali dan kabupaten-kabupaten. Jadi sesuai dengan data ada 12 ancaman yang berpotensi terjadi di Bali tersebut. Kemudian terkait dengan tupoksi yang dilakukan oleh PMI Provinsi Bali secara umum, kami dalam kegiatan katakanlah peringatan ini, kita punya posko, di mana posko ini produk jualannya adalah salah satunya adalah sistem peringatan dini. Jadi ada 4 produk, katakanlah produk jualan kita. Yang pertama adalah data kepalang merahan. Jadi ketika masyarakat ingin tahu informasi terkait dengan kepalang merahan, bisa hubungi di PMI Bali. Kemudian yang kedua adalah
respon penanggulangan bencana. Ya, jadi kita juga merespon ketika di wilayah-wilayah kabupaten kota Sebali ini membutuhkan katakanlah bantuan dari provinsi, kita bisa merespon terkait dengan itu. Yang ketiga terkait dengan sistem peringatan itu sendiri, dan 4 pelayanan ambulan. Jadi 4 fungsi ini yang menjadi dalam tanda kutip produk Pajiwaran kita. Jadi fungsi kita di posko. Nah, terkait dengan seluk-beluk sistem peringatan dini yang kita bangun di sini, beberapa link juga kita sempat bangun seperti koneksi dengan BPBD yang notabene-nya BPBD sekarang sudah punya pergub terkait dengan sistem peringatan dini tsunami TLWS. Jadi ketika BMKG sumbernya menginformasikan ada potensi tsunami, Pusdalop merupakan institusi dominan untuk pengucetan sirine, dan kami selaku posko adalah meneruskan arahan kepada jajaran di tingkat kita di PMI. Jadi kita punya link di kabupaten kota dengan radio komunikasi, dengan beberapa media untuk menginformasikan kepada seluruh jajaran, sehingga sampai di tingkat bawah kami ada relawan-relawan dan masyarakat yang kita bisa akses gitu. Itu link pertama. Kemudian juga kami juga punya selalu menyebarluaskan informasi dari PVMBG. Kalau dengan gunung, karena kami punya ancaman gunung, Gunung Merapi atau sekarang Gunung Agung, kita juga selalu diberikan informasi oleh PVMBG dan sampai ke informasi kita. Nah, ini yang menjadi penyebarluasan kita terkait dengan PVMBG. Kemudian untuk banjir, mungkin kita juga dapat informasi dari BMKG terkait dengan curah hujan. Itu bisa kita sampaikan secara simultan. Jadi sesuai dengan aturan kita punya sistem peringatannya ada 4. Bagaimana kita yang pertama mengetahui risiko, kemudian bagaimana cara kita menguatkan institusi kita, yang ketiga bagaimana kita menyebarluaskan informasi, yang keempat bagaimana kita memobilisasi. Jadi itu yang kita bangun, dan di posko kalau Pak Budi lihat, ada beberapa diseminasi informasi-informasi SOP yang kita bisa pergunakan ketika itu menginformasikan kepada masyarakat melalui sistem yang dibangun ada hal yang menarik yang aku pengen gali itu terkait pergub yang tentang peringatan dini tsunami. Itu ada nggak kerangka hukum lainnya yang berkaitan dengan ancaman-ancaman yang lain, atau apakah pergub itu bisa kayak menjadi payung hukum untuk ancaman-ancaman yang lain gitu? Ya, setahu kami untuk pergub yang dikeluarkan Pemprov Bali terkait dengan tsunami itu baru satu jenis ancaman, karena sudah terbangun. Nanti bisa ditanyakan Pusdalop. Setahu kami ada 11 sirine nanti yang akan beroperasi di Bali ketika waktu golden time-nya BMKG 5 menit ditangkap oleh Pusdalop. Nah, Pusdalop ini yang notabene-nya mengarahkan masyarakat, karena BMKG tidak punya fungsi untuk mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Jadi pemerintah daerah yang melalui Pusdalop sudah punya aturan main terkait dengan itu. Nah, fungsi kita, saya tidak lihat apa yang dilakukan di dalam, tetapi fungsi dari Pangandaran adalah meneruskan informasi tersebut. Tapi kita juga banyak keterbatasan, kita hanya punya beberapa media untuk menginformasikan kepada jajaran kita di tingkat bawah kayak kamu. Mungkin juga ada perkembangan kalau di peringatan dini kan, kalau dulu kita fokus kepada satu ancaman itu satu peringatan dini. Nah, perkembangan terakhir kan ada peringatan dini multi ancaman bencana atau multi hazard early warning system. Itu PMI sudah mulai memikirkan nggak untuk mengembangkan yang peringatan dini multi ancaman bencana gitu? Ya, mungkin saya nambahin. Jadi sebenarnya terkait tsunami, bukan tsunami, early warning system kan masing-masing hazard itu kan berbeda perlakuannya. Nah, itu kan sebenarnya juga sudah
apa namanya, dari dulu sudah memikirkan itu, cuma bukan memikirkan, kemudian ada beberapa yang memang sudah dibuat. Biasanya di Posko ada beberapa Mas ya. Nah, cuma memang dari sisi apa namanya tindak lanjut Mas, kita memang di Bali khususnya itu baru berfokus pada tsunami early warning system, karena kebetulan memang ya beberapa institusi termasuk LSM juga itu kan baru terfokus ke sana yang sudah mulai dibikin secara apa namanya yang sudah dibangun secara resmi lah istilahnya, kemudian nggak ada pergub dan sebagainya. Nah kalau memang kalau yang sudah istilahnya established itu sudah established dan sudah mulai disimulasikan dan sebagainya, bisa masuk ke dunia usaha di perhotelan dan sebagainya, sering yang kita pakai adalah tsunami early warning yang sudah ada pergubnya. Tapi untuk yang belum, ya kita memang sudah ada, tapi dengan apa namanya kemampuan PMI sendiri. Itu sudah kita apa namanya coba buat dengan sesuai dengan kemampuan PMI sendiri. Ya, contoh misalnya Gunung Agung itu kan juga waktu Gunung Berapi ya, Gunung Agung itu kan juga ada, tapi itu juga istilahnya kita bersumber pada acuan-acuan yang sudah dibuat oleh PMI pusat. Kita sharing dengan beberapa lembaga yang berkecimpung di bidang bencana. Jadi secara apa namanya yang ya katakanlah yang dilembagakan memang belum ada selain yang gunung yang tsunami dan gempa bumi itu belum ada. Kalau untuk waktu 2017 terjadi letusan Gunung Agung itu menilai atau evaluasi peringatan dininya seperti apa itu, atau pemanfaatan peringatan dini oleh PMI itu seperti apa itu, apa yang diterima, lalu apa yang dilakukan pas proses sebelum meletus itu, mungkin bisa diceritakan. Kalau di level peringatan Gunung Agung ada level 1, 2, 3 sampai 4. Jadi kita melihat perkembangan peringatan dini tersebut. Ketika peringatan dini tersebut menjadi levelnya sangat tinggi, itu juga harus kita antisipasi dengan melakukan respon. Jadi apa yang kita lakukan pada tahun 2017 tersebut, ketika level peringatan itu meningkat, baru kita melaksanakan respon Lalu salah satu upaya untuk memahami resiko-resiko di daerah kita itu kan dengan pemasangan kayak rambu-rambu ini wilayah yang bahaya atau ini jalur evakuasi segala macam. Itu kayaknya ada kegiatan seperti nggak, bikin petanya lalu ditempel, lalu ada lokasi-lokasi gitu. Kalau secara istilahnya kalau secara pribadi dalam tanda kutip PMI melaksanakan sendiri kita tidak, tapi kita bekerjasama dengan BPBD. Ya. Jadi kalau penentuan dan sebagainya kayak di Gunung Agung waktu itu kan juga kita terlibat di sana, kayak penyusunan, kemudian kita juga dari relawan kita, dan juga yang ditugaskan untuk menempel, memberikan sosialisasi terkait dengan radius bahaya. Ya bahaya dan sebagainya itu. Jadi tugas relawan kami adalah ikut menempelkan, tapi juga mengedukasi masyarakat. Itu juga kita juga dilibatkan di sana. Kemudian khusus untuk tsunami, itu juga relawan kami juga banyak yang dilibatkan untuk pemetaan, kemudian menempel rambu-rambu dan sebagainya. Karena memang kita bagian juga dari tim PRB, pengurangan risiko bencana. PMI juga masuk ke sana. Boleh. Yang PMI sendiri terkait dengan kesiapsiagaan bencana, terkait dengan mengenali ancaman risiko yang ada di wilayah itu, kita ada namanya kesiapsiagaan berbasis masyarakat. PMI bekerjasama dengan desa setempat itu melatih melatih masyarakat untuk mengenali wilayah desanya, ancaman apa yang ada di sana. Tapi masyarakat yang kita libatkan untuk
mengetahui apa yang dilakukan begitu ada bencana. Nah, itu namanya terjadi, dan di Bali sudah hampir seluruh kabupaten kota mempunyai namanya, kita sebut namanya Sibat. Sibat. Ya. Sibat. Jadi mereka lah yang sebagai kepanjang tanganan PMI di desa. Kalau terjadi sesuatu mereka akan menginformasikan sistemnya ke kami. Nah, kami nanti akan membantu mengerahkan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Nah, intinya untuk peta resiko itu sudah dibuat oleh masyarakat itu tempat di sana. Selama ini kan bagian dari edukasi kepada masyarakat, upaya-upaya biar masyarakat paham tentang risiko dengan kegiatan pemetaan, itu selama ini ada tantangan-tantangan tertentu nggak dalam hal upaya edukasi kepada masyarakat tentang risiko yang ada sekitarnya? Tantangan-tantangan. Ya kalau tantangan sih banyak, Mas. Kalau menurut saya karena gini, ya contohnya kayak Gunung Merapi, Gunung Agung. Ketika kita sudah bicara itu adalah kilometer 4 yang memang resikonya tinggi, tapi karena di sana masyarakat memang mata pencahariannya ada di sana, ini kadang kita juga harus bagaimana ya, bukan kucing-kucingan, tetapi mau nggak mau itu memerlukan ekstra tenaga yang lebih ini. Jadi kadang karena memang masyarakat di lahannya itu di atas gunung yang memang jaraknya kilometer dan sebagainya ya. Ini yang kadang juga untuk meyakinkan mereka itu kadang kita juga perlu ya artinya ini yang kuat lah. Karena mau nggak mau kita juga harus berpikir bahwasanya perut mereka juga ada di sana. Ini yang kadang kita juga akan itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua juga ini yang kemarin kita agak istilahnya yang mungkin menjadi pemikiran kita bersama, kalau memang mereka nggak di sana tempatnya, mau dikemanakan? Relokasi. Mau dikemanakan relokasinya? Itu kan kalau dari dulu di Gunung Agung tuh Buntara dan sebagainya, sampai sekarang kan belum ada ininya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya kita bicara pembelajaran dari Gunung Agung kemarin. Kita dengan BPBD pun kemarin juga sudah menempatkan, kalau tidak salah menskenariokan ada 3 titik pengungsian kalau nggak salah. Yang pertama di Klungkung itu di Gor, kemudian di Buleleng itu di Les, sama di mana? Ada 2 di apa itu? Di Les sama di lapangan apa itu? Ban ya, daerah Ban, daerah mana itu? Ya, ada 2. Kemudian kalau yang di Karangasem ada di lapangan apa namanya? Manggis. Ya, Manggis bukan yang 3 itu yang di Manggis itu di mana? Yang di Pengkolan itu. Lapangan Manggis. Ya kan tempat simulasi dulu kan gitu. Tapi kenyataannya kan nggak bisa seperti itu, masyarakat diarahkan ke sana. Akhirnya kan menyebar ke semua. Ya itu kan sebenarnya kan harapannya biar kalau mereka mau ke sana, kan kita lebih gampang melokalisir, gampang kita menangani dan sebagainya karena sudah terpetakan. Tapi itu kan juga kita nggak bisa seperti itu. Justru yang terjadi kan malah hampir semua kabupaten menerima fungsi. Saya boleh. Intinya sebenarnya ranah kita kesana itu tidak banyak, tapi yang penting kita memberikan masukan kepada BPBD untuk beberapa hal yang seperti tadi disampaikan. Nah, terkait dengan apa yang kita lakukan dalam katakanlah penyebaran informasi untuk tidak melaksanakan di luar instruksi dari pemerintah daerah, juga kita banyak sekali membuat KIE, contoh mungkin dalam kegiatan yang sekarang mungkin virus corona ini juga kita menyebarluaskan informasi-informasi apa yang harus dilakukan masyarakat. Nah, itu sebenarnya itu salah satu cara kita sih untuk berkegiatan itu. Kalau dulu di Gunung Agung kita banyak sekali menyebarkan KIE terkait dengan bagaimana cara penggunaan masker yang baik, kemudian tidak larangan untuk tidak mendekati zona-zona KRB
yang tidak disarankan oleh pemerintah daerah. Jadi sebatas itu yang kita bisa lakukan. Di luar itu adalah bagaimana kita tadi melatih masyarakat. Kemarin kalau terkait dengan Gunung Agung, kita melatih di lingkar Gunung Agung terkait dengan pertolongan pertama, kemudian juga penyakit ISPA itu. Nah, itu jadi tergantung konteksnya. Ketika Gunung Agung dengan konteks seperti itu, kita harus menyesuaikan isu apa sih yang harus kita sampaikan pada saat itu. Kira-kira begitu. Yang menarik juga kalau mengurusi bencana sesuai dengan undang-undang, kan ada bencana alam, bencana yang sosial atau akibat oleh manusia. Apakah PMI juga mencoba bencana yang berkaitan dengan epidemi, kesehatan atau konflik sosial, itu ada upaya-upaya memahami atau mengantisipasi itu enggak? Ya, mungkin nanti kesehatan. Oh ya, boleh. Jadi kita contoh kemarin tahun berapa ya, serangan. Ini ada konflik sosial di salah satu daerah di Denpasar. Nah, ini kemudian ada beberapa keluarga, kalau tidak salah 26 kakak yang tidak dapat pengungsian, yang tidak dapat menghuni rumahnya, sehingga kita juga melakukan inisiatif untuk melakukan respon pada saat itu di daerah serangan. Nah, kita sampai bekerja 6 bulan, Pak ya. Mungkin Pak Nur yang di Denpasar juga bisa menyampaikan. Nah, itu kegiatan kita. Nah, juga yang kedua, kita masih kebetulan programnya sekarang masih kegiatan Cipitri. Mungkin seperti apa, silakan. Oh iya. Kebetulan untuk tahun ini kita ada program Cipitri yang ada di Kabupaten Tabanan. Untuk fokus kegiatannya itu melatih masyarakat gimana sih jadi kalau terjadi KLB penyakit di wilayahnya, dengan melatih masyarakat yang ada di wilayah yang terancam untuk terjadinya bencana kesehatan. Pokoknya ada sekarang lebih detail-detailnya kita pernah ada rabies. Dulu kita ada program flu burung juga di Bali. Tapi untuk tahun ini kita fokusnya yang program Cipitri itu dengan melatih masyarakat juga di sekolah-sekolah. Dengan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan, kita libatkan untuk program Cipitri ini. Cipitri khusus untuk penyakit-penyakit yang pandemik nih, Mas. Oke. Kalau yang khusus tentang nyambung dengan yang virus corona itu apa saja upaya selain KIE-nya? Ada nggak upaya lain? Posko? Kalau dari posko sendiri sih baru penyebaran luasan KIE aja. Penyebaran luasan KIE sama beberapa video tentang mencegah hoax yang beredar dan sebagainya. Terus ada keterangan dari dokter dari PMI tentang apa itu virus corona dan sebagainya. Jadi lebih ke mengendalikan masyarakat tentang informasi yang tersebar kan banyak hoax dan sebagainya. Untuk tentang hoax kan bukan hanya tentang corona, tapi juga waktu zaman letusan Gunung Agung juga ada hoax. Lalu juga kalau ada gempa besar sangat mudah ada hoax tentang tsunami. Itu ada SOP khusus nggak untuk menangani hoax atau gimana secara kebijakan, atau cuman yang penting kita counter hoaxnya gitu? Kalau SOP secara khusus tidak, tetapi biasanya kalau kita mau menugaskan relawan kita beri pembekalan. Contoh misalnya tidak boleh mengupload atau selfie yang sembarangan, karena kita juga punya kode etik di PMI, termasuk mungkin salah satunya kita nggak boleh foto dengan anak kecil yang ada ini. Kita sebenarnya punya panduannya gitu. Jadi kita coba ikutin itu. Dan yang ada kemudian yang kedua, karena kebetulan kami di PMI ini kan kita masuk ke ranahnya kan juga di grupnya Bali Aman Tangguh, Mas. Di grup Bali Aman Tangguh yang isinya dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, juga dari beberapa institusi dan instansi. Nah, itu biasanya kita juga dari sana kita menginformasikan mana yang, artinya sering informasi lah, mana yang nekok, mana yang ini dan sebagainya. Jadi kalau di PMI ya tadi sebelum kita menurunkan relawan kita pasti kasih di briefing dulu, mana yang boleh diekspos, mana yang tidak. Tapi kalau untuk
untuk istilahnya kita mengawasi satu-satu nggak bisa. Tapi biasanya kita memberikan seperti itu. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak itu saja. Walaupun kadang masih ada juga yang lolos lah istilahnya. Atau hoax itu kan biasanya meresahkan masyarakat. Lalu selain debriefing itu ada kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh PMI? Ya, kalau konteks kaitannya dengan sistem peringatan ini tadi, ketika tadi katakanlah Gunung Agung, Ya. konteksnya Gunung Agung, ketika sudah peringatan ini yang akhir 4, kemudian PMI melakukan asesmen dan itu timbul kebutuhan. Nah ini nanti kita punya proses lagi untuk melibatkan relawan untuk standby siapa itu. Kita lakukan di Gunung Agung seperti itu. Ketika nanti dari hasil asesmen ini timbul kebutuhan, ternyata masyarakat membludak melakukan evakuasi, kemudian pada saat banyak titik-titik evakuasi yang belum diatur, katakanlah begitu. Nah, PMI melakukan kegiatan standby siap panggil untuk relawan. Ketika terjadi respon, lalu kita merespon bencana tersebut. Tapi dengan kaidah-kaidah aturan PMI, ketika kita sebelum kita melakukan respon bencana, kita lakukan briefing dulu dengan beberapa hal. Sehingga dekat EBS biasanya memaksanakan. Kita memberikan informasi, gunakan sumber informasi yang valid itu saja. Misalnya kalau masalah Gunung Agung ya dari BPMG, kemudian kalau dari ini ya BMKG dan sebagainya itu aja. Jadi kita menyarankan kalau memang tidak ada yang informasi yang valid dari sumbernya ya jangan di. Oke. Berikutnya kita upaya untuk memahami resiko yang ada, kita coba melakukan kegiatan-kegiatan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas internal untuk penyusunan peta wilayah-wilayah. Kita sudah tahu mana wilayah yang rawan. Walaupun ada hoax juga sudah ada upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat atau membuat mereka tetap siap siaga terhadap informasi yang beredar, lalu melalui sumber yang resmi. Nah, untuk kedua, apa saja proses pemantauan yang dilakukan oleh PMI? Pemantauannya seperti apa? Apakah 24 jam memantau masing-masing bencana atau seperti apa? Di PMI kebetulan di Bali kita di hampir seluruh kabupaten kota ada posko siaga 24 jam. Dari satu semua ya. Jadi setiap informasi yang kami terima melalui posko PMI di Bali sudah disampaikan, ada kaitan dengan tsunami early warning, kemudian sekarang ini darurat siaga tingkat Gunung Agung yang baru diberikan informasi oleh BPMBG. Kemudian juga peringatan dini terkait dengan cuaca. Itu informasi yang kita terima pasti kita akan sampaikan ke kabupaten kota. Setelah kita setelah diterima oleh kabupaten kota, mereka akan meneruskan ke masyarakat. Nah setelah itu nanti begitu juga sebaliknya, kalau ada informasi dari masyarakat pasti akan sampainya ke kabupaten kota dulu, kemudian ke provinsi. Nah itu sistem peringatan yang kita bangun di PMI seperti itu. Kalau dari segi peringatan dini yang resmi itu kita terima dari sumber yang kayak BMKG, PVMBG, kita terima informasi lalu kita menyebarkannya. Namun pada saat yang sama seperti dari Palembang Federasi dan Liga Sahabat, mereka mengembangkan juga community based early warning system atau peringatan dini berbasis masyarakat, di mana masyarakat juga melakukan pemantauan. Apakah di program KPBM atau teman-teman Sibat juga melakukan monitoring di desa-desanya tuh dilakukan atau seperti apa gitu monitoringnya? Kalau yang di Sibat yang dilakukan oleh Sibat itu seperti apa? Ya biasanya kalau di Sibat biasanya setelah pelatihan pasti ya sekarang kan zaman sudah canggih. Mereka akan bentuk grup WhatsApp. Nah biasanya kalau ada terjadi
hal-hal emergensi karena mungkin bencana di wilayahnya, itu nanti mereka akan menyampaikan ke PMI. Kedua sebaliknya, dari saya bilang itu begitu kita dapat informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, kita akan menginformasikan kepada mereka. Nah, mereka biasanya nanti akan membantu kita untuk menyebarkan ke masyarakat yang terdampak di sana. Selama ini sih itu tetap berjalan dari Medan, karena kami di provinsi kan tidak langsung bersentuhan ke Sibat, langsung ke kabupaten kota. Nah, wilayah Sibat itu ada di PMI kabupaten kota. Jadi kabupaten kota itu nanti akan mendapatkan informasi dari Sibat-Sibat seperti yang dibilang, kita punya relawan yang berada di lingkar Gunung Agung yang kita latih secara khusus. Kemudian kita bekali dengan alat komunikasi. Dan begitu terjadi reaksi terhadap Gunung Agung, mereka pasti akan menginformasikan ke kita, ke PMI kabupaten kota dulu, kemudian baru ke PMI provinsi. Kalau jumlah desa yang dibina berkaitan dengan penanggulangan bencana itu berapa, atau penyebarannya seperti apa? Kalau sesuai data ada sekitar 20 desa, ini sesuai dengan kapasitas kita, tetapi kita harus PR kita adalah kita harus membina desa-desa yang katakanlah dari tahun ke tahun ini kita jarang membina. Tapi ada beberapa desa yang benar-benar intens untuk berkegiatan kepada ini. Nah, ini sebagai contoh kemarin di Sririt, kemudian kemarin ada Moaks gitu. Ini juga salah satu informasi dari Sibat kita juga menyampaikan terlebih dahulu kepada markas PMI Buleleng. Nah, itu salah satunya. Tapi kita punya keterbatasan. Jadi tidak semua desa di satu kabupaten itu kita memiliki Sibat. Nah, kita sesuai dengan skala prioritas. Kita punya baseline survei untuk kita bisa membangun Sibat. Kalau kriteria untuk memilih desa itu apa saja itu? Untuk memilih bahwa daerah ini butuh pembentukan Sibat atau apa? Sebenarnya kalau Sibat di Bali sendiri kan dulu gini Mas, ada, kalau Mas lihat kabupaten kota itu ada dua, ada Sibat pakai D, ada Sibat pakai T gitu. Nah, maaf nih, karena Bali dulu waktu habis 2004 habis Bali kita dibantu sama Australia. Ini kita bicara sejarahnya. Dan dari sana kita ada dua kegiatan dulu untuk penanggulangan bencana. Yang pertama community awareness, dan juga ada school awareness. Dulu community itu hanya sifatnya edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Tapi pada saat itu habis itu baru muncullah program yang namanya Sibat di pusat. Sibat, makanya jadi Sibat yang kita bentuk waktu itu tidak tanda kutip tidak seperti yang dilakukan oleh Sibat yang sekarang. Karena kita hanya sporadis dulu waktu itu. Kita membentukannya, ya bisa dikatakan mungkin duluan kita untuk membentuk Sibatnya, tapi tidak sesuai dengan step-step yang mungkin ngasih biaya sekarang yang kita laksanakan atau KPBPN. Nah, baru kemudian dengan adanya program Prancis kita baru ngikutin step-step itu ya Mas. Dulu ada dua desa, tiga desa di Sririt, Patemon sama itu baru. Nah, pada saat program Australia kita melaksanakan itu kriterianya adalah kita serahkan ke kabupaten kota. Kabupaten kota akan memilih kecamatan mana yang paling rawan. Kita serahkan mereka. Jadi istilahnya dari kecamatan itu dipilih salah satu desa yang paling rawan. Jadi kita serahkan karena mereka yang lebih tahu lah. Jadi untuk RC kita punya masing-masing kabupaten itu satu desa binaan. Dan baru muncul program-program juga dan sebagainya dari Prancis dan sebagainya, kita arahkan ke kabupaten yang memang rawan bencana kayak Buleleng. Itu mereka lebih porsinya lebih banyak desa-desa yang kita bentuk. Dan terakhir kemarin untuk penguatan saja kita ada di Karangasem. Itu juga tidak full, misalnya full program Sibat. Nah, bukan yang justru yang bagus sekarang ini kan
kalau kita bicara KPBN kan kita hanya bicara masalah bencana. Ya. Nah, yang sifatnya alam lah. Ya. Nah, dengan adanya program CP3 ini kan kita mulai mencoba bahwasanya penyakit juga menjadi bagian dari apa namanya bencana juga. Ya, ya. Ya. Di Tabanan ini kita bagusnya sekarang kita juga memilih dua desa, dua desa. Belalang sama Delot Peken. Itu justru masyarakatnya kita latih, kemudian dia harus punya kader desa yang tiap hari harus menyampaikan informasi kepada koordinator. Jadi intinya hari ini ada nggak? Tapi khusus terkait dengan penyakit pandemik mas ya, kayak apa namanya? Malaria apa? Rabies dan sebagainya. Jadi mereka menyampaikan kalau memang tiap hari nggak ada ya laporannya dia dikali dengan rapid, tapi zero apa namanya 0 kejadian seperti itu tuh harus setiap hari dilaporkan. Nanti jika ada kejadian yang bersangkutan sudah diberikan apa namanya pembelajaran terkait dengan apa yang harus dilakukan. Jika nanti masih ada tindak lanjutnya maka nanti koordinator yang akan menyampaikan kepada pihak puskesmas dan seterusnya. Kita baru kali program ini. Jadi tidak ke ini tapi khusus untuk penyakit kan ya. Menyambung sedikit. Ya, boleh. Jadi untuk penentuan ataupun pemilihan lokasi di tahun 2003 atau 2004 ingat saya dengan bantuan ARC sebenarnya diawali oleh semacam asesmen dari seluruh dari kabupaten kota. Nah, waktu itu dilaksanakan di provinsi. Jadi dari kabupaten kota ini menganalisa ancaman atau kejadian bencana yang sering terjadi di wilayah kabupaten kota. Dari sana kemudian muncul hasil analisa bahwa ada 4 di kabupaten kota yang rawan terhadap bencana, yaitu di Rano, kemudian Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Nah dari sini pada waktu itu sebenarnya sudah dibuatkan peta risiko bencananya, sudah ada waktu itu atas dukungan Palang Merah Australia melalui Biotas. Nah dari sanalah selanjutnya dikembangkan untuk pembentukan kesiapsiagaan di masyarakat atau SIBAT itu. Dan untuk pemilihan lokasi atau desa-desa itu pada waktu itu ditentukan oleh dari kabupaten kota berdasarkan hasil kajian atau analisa atau asesmen yang dilakukan pada saat tersebut. Itu sih ya. Yang tadi yang menarik yang aku pengen menggali, tadi ada sisi community awareness yang dibangun sejak awal 2000-an. Pada saat yang sama juga ada school awareness. Mungkin apa kegiatan-kegiatan PMI dengan sekolah atau kesiapsiagaan di sekolah itu seperti apa saja biar membangun budaya memahami resiko atau secara tangguh menghadapi resiko sejak dini itu seperti apa? Ada nggak kegiatan di sekolah? Kalau di sekolah biasanya terkait dengan program kami sekolah awareness ya, tapi juga kita mengajak masyarakat sekolah juga untuk mengenal wilayah mereka dengan membuat istilahnya peta risiko dan jalur evakuasi. Jadi kita juga mengajak mereka mengenali risiko yang ada, kemudian bagaimana menghadapi bencana tersebut ketika terjadi bencana. Selain itu ya kita kebetulan kan kita punya anak didik juga, punya anak didik namanya PMR kemudian di sekolah, dan juga program school awareness yang mengajak masyarakat sekolah. Nah biasanya kita mengajak mereka untuk melakukan simulasi. Nah, ketika mereka punya peta kebencanaan di wilayahnya mereka, kemudian bagaimana menanganinya, itu kita simulasikan secara langsung. Mengajak mereka. Kemudian selain itu juga kita biasanya di salah satu program PMR kan ada namanya fasilitator. Jadi untuk bagaimana mereka juga bisa mengontak tularkan
pengetahuan yang mereka miliki kepada anak sebayanya seperti itu. Nah, itu yang biasanya kami lakukan di sekolah terkait dengan awareness. Jadi ada beberapa sekolah yang juga kita lakukan sendiri, ada juga yang mengadakan dengan BPBD ya. Bersama dengan BPBD sekolah Aman Tangguh kita juga selalu dilibatkan. Nah, hampir rata-rata kita mulai mengajak mereka untuk bagaimana mereka sendiri mengenal resiko maupun menangani menjadi hal-hal di sekolah terkait dengan bencana. Ya. Kalau yang kegiatan yang di sekolah itu ada yang khusus nggak tentang peringatan dininya atau pemahaman tentang peringatan dini atau link peringatan ini seperti apa? Ya, yang sekarang sesuai dengan kita juga bersama dengan BPBD, jadi ada beberapa produk yang kita bangun di sekolah seperti denah evakuasi. Jadi dia menyepakati titik kumpulnya seperti apa, kemudian menyepakati bunyi loncengnya. Jadi ada beberapa lonceng yang menggunakan kelistrikan kayak bel, ada yang yang manual pakai kentongan itu juga ada. Jadi menyepakati bunyi tersebut yang produk kedua. Produk ketiga mereka harus buat SOP masing-masing ruangan. Jadi ruangan ini kemana sih larinya, kemana sih dia harus bergerak dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu dia harus buat signboard hingga ke titik kumpul yang disepakati. Kemudian lagi satu simulasi. Jadi produk ini yang seharusnya selalu dilaksanakan atau diambil setiap tahunnya. Dan juga kita juga sempat mengedukasi ketika sekolah itu kan kadang sekolah cuma tidak punya lahan, tidak punya tempat evakuasi, dia juga harus melakukan kerjasama itu dengan desa setempat. Ketika dia tidak punya titik kumpul, dia bisa menggunakan titik kumpul desa katakanlah di lapangan. Jadi produk-produk itu yang dibangun dalam sekolah siaga bencana kita dan juga mengikuti prosedur dari SMAB di RKB. Untuk program yang sekolah siaga bencana atau kegiatan di sekolah itu ada kaitannya nggak dengan program KBBM-nya gitu? Atau itu dua hal yang berjalan terpisah? Iya. Kalau sebenarnya kami sudah uji coba yang waktu kemarin kebetulan kita dapat dukungan dari UNICEF yang Dinas Pendidikan Nasional, namanya Lingkar Remaja. Nah, salah satu programnya adalah mengintegrasikan apa yang dilakukan sekolah ke masyarakat. Jadi harapannya masyarakat sudah punya SOP kalau terjadi bencana mau kemana larinya, terus syarat-syarat kentongan dari dibilang seperti itu. Nah, kemudian sekolah juga punya ada syarat seperti ini. Nah, harapannya nanti begitu terjadi hal bencana atau peringatan dini, yang mereka bisa nanti bertemu, saling mengamankan diri sebelum nanti mereka hanya bertemu di satu titik yang nanti disepakati bersama. Nah, kemarin kebetulan di UNICEF ini ada di 3 lokasi di Karangasem. Nah, harapannya seperti itu. Jadi itu terjadi bencana, selain mereka mengamankan di sekolah dulu, kemudian nanti setelah evakuasi lanjutan adalah kembali ke masyarakat tersebut. Jadi kan harapannya nanti misalnya siang hari ini tidak perlu lagi panik orang tuanya harus kemana mencari sekolahnya, mencari anaknya gitu. Jadi mereka sudah mengamankan diri sendiri dulu, baru nanti akan bertemu. Akan terintegrate nantinya. Lalu ada juga terkait dengan kerjasama dengan BPBD itu, dan mungkin kita belum bahas salah satu resikonya itu resiko kekeringan. Itu ada nggak upaya-upaya yang dilakukan PMI berkaitan dengan kekeringan atau wilayah-wilayah yang kering itu daerah mana gitu, lalu upaya penanggulangannya atau pemantauannya seperti apa gitu? Terkait dengan kekeringan, kita ada 3 tempat dari tahun 2019 ini yang disonting BPBD. Pertama adalah Kabupaten Buleleng, kedua Kabupaten Bangli,
Ketiga Kabupaten Karangasem. Tapi sesuai dengan sistem di Indonesia, tetap kita membantu BPBD sehingga ada 2 kabupaten yang benar-benar minta bantuan ke PMI, yaitu Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Ada beberapa wilayah yang memang kering untuk kita bisa layani. Nah, sementara di Palang Merah sendiri punya beberapa unit, katakanlah armada untuk dua unit yang ada di Buleleng sama di Karangasem. Bisa dilayani air bersih. Itu air bersih untuk apa, cuci minum segala macam, atau juga untuk apa, ke sektor pertanian masuk nggak itu? untuk pertanian nggak? Untuk saat ini masih Fokusnya untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pertanian dan sebagainya. Kalau untuk apa, kegiatan-kegiatan kayak livelihood, ada nggak program PMI yang masuk kegiatan livelihood gitu? Kayak Kalau selain itu kita pada saat kegiatan di kita melaksanakan kegiatan itu tapi dalam bentuk cash transfer. Kebetulan kemarin dapat donasi dari Diva untuk bisa melakukan kegiatan isunya adalah livelihood. Kita berikan bantuan berupa dana tunai. Kita bekerjasama dengan beberapa user kita berikan dia dalam bentuk whistle post. Nah, dia akan dan membelanjakan whistle post tersebut di BUMDes, sehingga BUMDes pada saat itu ada gairah ekonomi lah. Nah, di BUMDes itu dia belanja alat-alat pertanian, kemudian bibit. Beberapa contoh mungkin kalau kita mau cari, kemarin kita laksanakan PDM, salah satu contoh yang berhasil mungkin di daerah Temukus, karena petaninya sampai sekarang sudah mulai membuat wisata selfie atau bunga-bunga. Sebenarnya cikal bakalnya ya dari kita. Itu salah satu contoh yang berhasil, dan ada memang yang beberapa yang kurang berhasil. Kalau karena sektor lain yang menarik di Bali itu sektor pariwisata, dan income sebagian besar masyarakat kan tergantung pada sektor pariwisata. Itu di PMI Bali itu ada kegiatan nggak yang mengarah atau melibatkan sektor pariwisata? Ya, kalau di Bali kita namanya kebetulan kan kemarin dukung yang namanya corporate volunteer. Kebetulan di corporate volunteer ini kita menggandeng seluruh usaha yang ada di Bali, baik dari pariwisata, industri dan sebagainya. Nah, kebetulan sih yang banyak tergabung adalah dari dunia pariwisata. Nah, kita juga mengajak karyawan-karyawan dari hotel-hotel yang ada di Bali untuk menjadi bagian Palang Merah Indonesia, dengan mereka kita berkarya sedikit dengan pelatihan yang ada di Palang Merah Indonesia. Nah, outputnya adalah kita bisa sharing informasi terkait dengan bencanaan dan sebagainya yang terjadi di Bali. Jadi dengan teknologi yang sekarang, semua karyawan punya usaha yang ada di sana yang mau bergabung di relawan itu kita gabungkan dalam sebuah grup. Jadi yang lagi kalau ada terkait dengan situasi peringatan dini dari PPMBG, dari BMKG, itu kita akan sharingkan ke mereka. Nah, input yang mereka dapatkan adalah mereka bisa menginformasikan kepada tamu-tamunya. Kalau sekarang Bali situasinya daerah ini hujan dan sebagainya itu ya untuk punya usaha sih baru batas itu kita mengajak itu baru berjalan dari 5 tahun yang lalu. Sebenarnya untuk CV salah satunya itu ininya, Mas. Yang kedua, kita memberikan peluang kepada
itu kan secara organisasi, Ya. stafnya, staf misalnya di perhotelan. Jadi orang kan melihat hotel itu kan namanya relawan itu kan berarti harus 24 jam. Nah, kita membuka peluang kepada orang-orang yang ada di hotel tersebut sebagai stafnya apa kalau mau bergabung dengan PM jadi relawan ya dipersilakan sesuai dengan kompetensinya itu. Iya. Jadi yang mohon maaf mungkin kan orang-orang hotel mikirnya kalau didirikan PMI berarti harus ada di PMI 24 jam. Itu tidak. Jadi karena kita juga kayak kemarin contoh di Gunung Agung, waktu kita terjadi Gunung Agung itu dengan adanya program CV itu kita blast ke mereka saja informasi ke hotel-hotel itu yang mereka dengan yang bisa kita nikmati adalah semua bantuan rata-rata melalui kita. Dan yang kedua, mereka juga meminta kalau misalnya ada membantu dan sebagainya diantarkan, ayo bareng-bareng bersama. Dan yang ketiga, banyak juga ya katakanlah SDM mereka yang juga ikut terjun dengan menjadi relawannya PMI. Itu yang melihat. Kemudian ya kayak Duman Hotel pun kemarin menyiapkan itu satu kendaraan untuk mobilisasi relawan kita dari sini ke Karangasem. Itu yang sebenarnya kita artinya kita membuka link bahwasanya dunia usaha itu juga bisa membantu di bidang kebencanaan melalui PMI lah katakanlah. Itu ada lagi satu yang sertifikasi itu kan juga sertifikasi kebencanaan. Kalau sertifikasi kebencanaan itu adalah ini. Jadi di Pemprov Bali dia membangun sistem tersebut untuk memberikan predikat hotel-hotel ini siap terhadap bencana. Dia ada beberapa instansi, kalau tidak salah 13 instansi, salah satunya adalah PMI terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi di sana hampir sama, mungkin kalau kita bisa bilang seperti SMAB, tapi kita lebih spesifik lagi kira-kira yang dibangun di hotel tersebut ya, harus ada signboardnya, harus ada storage-nya, harus ada titik kumpul dan sebagainya. Jadi itu yang dinilai sehingga ada penilaian tertentu di Pemprov Bali untuk mengklasifikasikan hotel ini dapat sertifikat silver sampai gold. Masuki pertanyaan yang ketiga soal upaya penyebaran informasi itu menggunakan media-media apa saja atau alat apa saja untuk menyebarkan informasi peringatan dini. Itu untuk menyebarkan informasi itu kita menggunakan beberapa media. Yang pertama yang paling itu menggunakan radio komunikasi, kemudian menggunakan media HP Android, nah, itu bisa melalui media WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita punya radio base station, radio komunikasi itu hampir seluruh Bali sudah punya, dan setiap biasanya kalau menyebarkan informasinya itu kita ada 2 kali sesi, pagi sama malam. Jadi segala informasi diseminasi pemerahan maupun kebencanaan kita kerjakan melalui itu, kemudian itu melalui PMI, melalui langsung masyarakat. Dan kita bilang kita punya grup-grup di WhatsApp grup. Biasanya kalau apapun terkait dengan kebencanaan kita akan langsung delivery ke sana. Selain itu kita juga punya website PMI. Di sana juga kita tampilkan informasi-informasi kebencanaan. Kemudian email juga kita rutin menginformasikan sampai dengan tingkat pusat. Jadi gini Mas, PMI Bali ini kan kita punya posko udah lama. Jadi dengan adanya posko ini dulu kan Pusdalop PMI, Pusdalopnya itu juga kita dulu yang membantu berdiri, bantuan Pak Andes juga dulu waktu itu. Nah, posko kita ini kan punya 4 fungsi. Fungsi early warning system, tanggap darurat, kemudian pusat data informasi PMI, kemudian ambulan. Jadi tugas posko kami ini setiap harinya dia punya tugas khusus yang harus
informasikan pada pagi itu jam 9 dia harus roundtable ke semua kabupaten kota. Roundtable ini dilaksanakan menggunakan radio, komunikasi, dan jika ada kabupaten kota yang tidak berfungsi radionya, dia akan feedback lagi menggunakan telepon. Isi daripada roundtable ini ya, karena tadi fungsinya adalah sebagai salah satunya adalah menginformasikan kegiatan PMI ya. Kalau nggak ada bencanaan ya mungkin kegiatan rutin PMI apa yang dilaksanakan. Dan kalau siang, ya kalau malam itu jam 7 malam itu juga kita adakan roundtable dan hasil dari roundtable ini nanti mereka akan buat di posko dan akan dikirimkan ke nanti ada di salah satunya di Bali Aman Tangguh, kemudian di Budil kemudian yang kedua juga terjadi pusat ke posko PMI pusat. Berarti yang laporan ke PMI pusat 2 jam itu atau cuma yang sesi malam aja? Yang ke pusat biasanya kalau yang ke pusat itu kita lewat email itu pagi dan tapi kalau misalnya ada informasi seperti Lamsit itu biasanya pada saat ada kejadian bencana, mungkin bencana kekeringan atau mungkin Gunung Agung kemarin, nah kita baru kirim Lamsit itu laporan situasi kita kirimkan setiap harinya lewat email langsung ke pusat. Malam. Jadi kita rekam dulu bagaimana situasinya di Lamsit itu nanti kita kirim untuk dan paginya juga kita rutin juga kirim lewat email juga. Dan pagi itu kita tidak hanya kirim lewat ke PMI pusat, tapi kita juga kirim ke BPBD yang ada di Bali, provinsi maupun yang pusat juga kita kirim itu rutin tiap hari kita kirim tiap pagi. Kalau terjadi bencana kan kadang-kadang tantangan dalam diseminasi itu bahwa jaringannya terputus atau listriknya mati atau bahkan sampai mencapai kepada mitra-mitra yang di desa itu sulit untuk mencapai informasinya. Itu selain mengandalkan HP atau radio, itu ada upaya-upaya lain nggak untuk memberitahu atau diseminasi informasi? Sebenarnya kalau kalau listrik mati, sebenarnya kita punya backup sebenarnya diesel. Di posko kami itu ada diesel apa namanya? Generator. Ya, generator itu nanti itu untuk backup ke listrik dan sebagainya. Yang mungkin itu saja. Tapi kalau alat yang khusus kita belum apa. Kita masih mengandalkan telepon, HP sama radio. Mungkin begitu kira-kira. Untuk kalau tentang komunikasi ada tantangan lain enggak atau yang tentang berkomunikasi atau berkoordinasi? Tantangannya kalau kita melalui radio komunikasi kadang-kadang yaitu bilang radio kan saluran radio itu kadang-kadang terputus. Kemudian ada juga yang kita kan sebenarnya kalau khusus untuk radio kita punya jalur pribadi untuk punya PMI. Nah kadang-kadang pada saat emergensi yang terjadi itu kadang-kadang orang masuk dengan tanpa izin kita yang menyebabkan susah kita untuk berkomunikasi. Istilahnya di komunikasi jam kita mau kontak teman-teman koordinator juga susah. Ya kemudian yang kedua kita adalah ya tidak semuanya dari komunikasinya bisa dijangkau karena kadang ada wilayah-wilayah tertentu yang menggunakan radio HT misalnya pada saat di lapangan menggunakan HT tidak bisa terjangkau oleh kita dan telepon juga sama kan kadang-kadang ada wilayah blind spot yang kita komunikasi. Nah itu aja sih selama ini kita berkomunikasi. Kendala yang paling berarti di kami di PMI adalah pengadaan rekrutmen mas. Karena biayanya sangat tinggi, kami pun terbatas untuk ini dan kami syukur karena beberapa rekruter kami untuk tempat yang masih punya untuk masalah untuk tempat pun kami dibantu sama BPBD dengan PMI tempat
dan belum semua daerah bisa kita jangkau, itu masih ya ada keterbatasan. Belum semua terjangkau. Makanya tadi saya sampaikan setiap rendabel kalau ada menggunakan radio ya telepon. Kemudian ya tadi ke sustainable atau keberlanjutan, kadang di kabupaten kota sendiri bicara masalah maintenance itu juga mereka masih, ini memang saya jujur aja, mereka kadang hanya bisa memakai saja, tapi setelah ada masalah dan sebagainya nggak pernah. Karena mereka berpikirnya kan sekarang sudah zamannya Android lah istilahnya. Lebih fleksibel itu daripada radio, dan sehingga kadang mengesampingkan itu. Sama berikutnya mungkin bagian terakhir itu tentang kesiapsiagaan atau early action setelah kita menyebarkan informasi itu tindakan-tindakan dini yang dilakukan itu apa saja dari PMI? Ya, tindakan kita di PMI kebetulan di kabupaten kota di provinsi juga sudah punya yang namanya Satganas, Satuan Siaga Penanggulangan Bencana. Inilah tim yang kita bentuk untuk respon pertama kali jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misal kita dapat informasi terjadi bencana di suatu wilayah, yang pertama kali kita informasikan adalah ke teman-teman Satganas ini. Mereka sudah langsung harus siaga, siap panggil. Nah, jadi begitu kita informasikan mereka sudah siaga, kemudian menunggu instruksi selanjutnya, bersiap, dan begitu ada instruksi untuk terjun, pasti mereka akan terjun. Seperti kemarin Gunung Agung kemarin, begitu dengan informasi ada letusan atau hujan abu di wilayah Karangasem, kita bisa langsung menginformasikan kepada teman-teman kami di Satganas. Nah, begitu perlu action, kami langsung berikan mereka. Dan itu juga kalau memang nanti tim Satganas ini minim, kita juga punya yang namanya kelompok KOP sukarela di perguruan tinggi yang ada di Bali. Nah, sudah ada sekitar 17 desa perguruan tinggi di seluruh Bali. Ya, begitu kita instruksikan, mereka siap untuk membantu. Selain itu kita juga untuk menyiagakan mereka, kita bekali mereka dengan pelatihan rutin. Hampir setiap tahun mereka mengadakan yang namanya pendidikan dan pelatihan dasar. Jadi anggota-anggota baru dari PSR mereka dilatih selama kurang lebih 12 hari untuk siap terjun apabila Kalau yang Satganas itu yang standby atau yang anggotanya itu berapa orang itu Satganas? Satganas itu 30 orang. 30 orang, mereka mempunyai keahlian secara khusus individunya. Mereka tidak standby di kantor, tapi setelah kita latih, mereka bisa standby di kabupaten kota atau di rumahnya masing-masing. Dan kalau ada bencana, mereka akan dikumpulkan di sini di PMI. Untuk kita, kalau ada mobilisasi. Biasanya untuk menunjang proses untuk bisa bereaksi cepat, kan itu ada perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu, seperti penyusunan rencana kontingensi atau penyusunan rencana diaktifkan menjadi rencana operasi. Itu PMI melakukan kegiatan-kegiatan pembuatan rencana kontingensi atau terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi yang ada di pemerintah daerah. Kalau di PMI kita punya sendiri juga rencana kontingensi. Kita punya dua ya rencana kontingensi kita, banjir sama gempa bumi. Nah, kita juga punya. Jadi begitu ada bencana apa yang sudah kita siapkan, bagaimana mobilisasi relawannya juga sudah ada di kita punya. Selain kita juga selalu menggandeng BPBD juga bersama BPBD, dan kita juga selalu diminta mendukung BPBD. Kita juga terlibat untuk membuat rencana kontingensi yang ada di BPBD. Kita punya SOP juga, kita sudah dilihat di posko. Kita punya banyak SOP yang kalau terjadi bencana-bencana yang seperti yang ada di sana, bagaimana alurnya sudah ada di sana.
Kalau apa yang BBBD itu bikin rencana kontingensi tentang apa ya? Ini yang pernah kita terlibat gunung letus, kemudian gempa bumi tsunami, tanah longsor sama banjir. Nah sementara yang 4 itu yang kita terlibat. Itu apa gunung api, gempa bumi tsunami, banjir, selama 4 itu ya. Oke. Lalu biasanya itu yang dibahas dalam rencana kontingensi itu poin apa saja itu di dalam? Ya, poin yang paling penting adalah kapasitas dari masing-masing instansi, kemudian keterlibatan masing-masing instansi itu yang paling kalau dalam diskusi paling hangat. Ya. Ketika itu menjadi katakanlah kalau diperlukan atau dilegalkan secara hukum. Nah ini yang harus kita kuatkan. Tupoksinya siapa melakukan apa? Biasanya tuh untuk PMI masuk ke bagian apa tupoksinya kalau dalam handphone yang dibuat oleh pemerintah? Karena kesehatan. Iya. Paling banyak sih di ranah kesehatan. Kesehatan. Di empat handphone tersebut. Kalau di handphonenya ya, tapi kalau di kenyataan di lapangan kita ambil semuanya tidak kita ambil. So secara tertulis oleh pemerintah daerah BPBD diharapkan masuk ke rawan bagian kesehatan, tapi dalam kenyataannya di lapangan ya masing-masing Di kesehatan Kesehatan aja. jadi tergantung mandat. Untuk di Jakarta mandatnya adalah kebun umum. Nah kalau kita di Renkon mandatnya itu, tetapi pada saat pelaksanaan juga kita melihat ada banyak kebutuhan kayak evakuasi. Jadi renov kita juga harus kita arahkan ke sana. Tetapi yang jelas Renkon yang kita miliki 2 ini itu arahnya semua. Jadi ada evakuasi, ada koordinasi. Yang kita punya PMI. Shelter. Semuanya kita ambil. Khusus karena itu khusus untuk PMI. Nah tapi memang karena kita kan biasanya PMI itu diidentikan dengan kesehatan. Selalu kita bergandeng dengan dinas kesehatan. Nah tapi dalam kenyataan di lapangan kita memang semua itu bisa terlibat, di evakuasi terlibat, kemudian di rumah sakit terlibat, di logistik juga bisa terlibat dan sebagainya. Kan sudah berarti kerjasama dengan kesehatan sudah oke ya, sudah bagus, dengan BPBD sudah berjalan. Mungkin kalau dengan dinas sosial itu bentuk kerjasamanya ada nggak PMI atau kolaborasinya seperti apa? Kalau dengan dinas sosial kebetulan kita sering diajak. Salah satunya adalah melatih kelompok relawannya dia yang namanya Tagana. Kita sering terlibat di sana. Kemudian kalau ada kegiatan perencanaan juga kita sering untuk lapangan. Kita sering didukung juga untuk tenda dan sebagainya. Kita butuhkan. Sama ini sih seperti itu. Dan memang sudah dengan dinas sosial kita jalankan. Cuma kita seerat dengan BPBD. Karena mereka tidak umum, kita memang di Bali memang agak jarang masyarakat. Dengan dapur umum ya. Biasanya langsung ke dinas sosial. Beda dengan DKI di luar Bali, di DKI khususnya kan. Secara khusus dia sudah kuat di dapur umumnya. Kalau tentang biasanya dalam rantai peringatan dini yang juga tidak kalah penting dari masing-masing elemen itu timbal balik atau evaluasi hasil peringatan atau produk peringatannya. Itu di PMI itu pernah melakukan evaluasi nggak dengan sistem peringatan dini yang ada, baik mungkin yang dilakukan secara internal maupun yang eksternal, kayak menerima masukan-masukan dari masyarakat atau masukan dari sibatnya untuk gimana memperbaiki peringatan dini ke depan itu. Ada nggak pernah duduk mengevaluasi? Ya kalau secara
istilahnya pelembagaan dalam arti ada event khusus kita buat. Jadi kalau evaluasi ya biasanya tadi ada kalau ada masukan ya kita bisa terima, kalau enggak ya biasanya kalau ada event yang bisa kita masukkan, kalau ada pelatihan apa kita minta masukan ya itu yang bisa. Tapi kalau secara khusus membahas masalah ini memang kita belum. Jadi belum ada evaluasi khusus tentang peringatan dini apa. Kalau tentang revisi atau perbaikan tentang SOP yang ada tentang pelayanan atau tentang peringatan dini atau tentang Rencon, ada nggak upaya-upaya merevisi atau memperbarui? Ada beberapa yang sudah kita inginkan yang jelas ya tadi. Misalnya kalau kita dengan yang khususnya dengan adanya pergub dan sebagainya kita terlibat di sana. Yang gempa bumi tsunami karena tuntutan ke sana dan banyak teman-teman yang terlibat yang mau terus kita. Biasanya dulu kayak gempa bumi tsunami dulu kan 7,0 ya mas, itu yang bisa menimbulkan tsunami, sekarang 8,8 ya. Biasanya terakhir 8 ya, 8,0 ini bisa salah satu parameter lah. Itu kan mau nggak mau kan kita juga harus sharingkan kepada teman-teman yang di posko. Kita kalau SOP mengikuti perkembangan. Memang ada informasi terbaru terkait dengan tadi dibilang tsunami ada informasi yang berubah. Kita kan sudah punya SOP tsunami juga, otomatis kita berubah juga. Tidak segitu. Kalau ada update terbaru terkait dengan bencananya, kita berubah. Mungkin dari saya itu aja pertanyaan-pertanyaan. Karena Pak kasih kesempatan buat teman-teman sih untuk mau bertanya apapun. Tambahan dikit mas. Ya, jadi ini kan untuk kapasitas PMI sendiri. Ya. Jadi kami sendiri di PMI Bali khususnya, karena kita juga punya yang kita laksanakan selama ini kan hanya berlaku untuk internal. Sementara kita juga sering bekerja, kemudian sering melatih, kemudian sering terlibat juga di dalam hal-hal yang sifatnya eksternal dengan dunia usaha. Jadi untuk PMI Provinsi Bali saat ini kita juga sudah menguatkan SDM kita, contoh kayak pelatih, kami juga instruktur juga dilibat dalam tadi di hotel dan sebagainya. Kita juga sudah mengagret mereka tidak dengan sertifikasi pelatihnya PMI tapi dengan lembaga sertifikasi pelatih. Jadi kami punya kurang lebih 15 mas ya, 15 instruktur yang sudah tersertifikasi. Kemudian untuk kebencanaan khusus untuk kebencanaan sendiri kita juga selain Satgana yang hanya mungkin sertifikasinya hanya untuk PMI, tapi kita juga sudah melakukan sertifikasi untuk LSPB juga untuk pelakunya. Jadi ada 23 relawan staf dan pengurus yang sudah tersertifikasi lah dengan beberapa bidang yang sudah mengikuti sertifikasi pelaku untuk penanggulangan bencana. Ini mungkin juga akan menguatkan kita khususnya di PMI bahwasanya ya mohon maaf, mungkin PMI tidak hanya sekedar sertifikatnya tidak hanya berlaku untuk PMI saja, tapi kita sudah bagus secara nasional. Penguatan organisasi itu tambahannya. Makasih Pak. Dan di sini juga jadi ini mas, tempat uji kompetensi juga itu. PMI Bali untuk tempat uji kompetensi BB. Kalau ada yang mau bertanya apa saja tuh membuka sesi. Mau posko Mas Pak Wisnu, monggo Pak. Terima kasih Pak Mujib, dan tadi sudah semua disampaikan sama teman-teman dari PMI Bali, yaitu bencana-bencana sosial. Tapi saya ini sering yang masih belum mengenal bencana-bencana sosial yang istilahnya sekarang viral gitu kan.
khususnya bencana masalah bunuh diri, Pak. Nah ini dari Departemen Sosial, baik pun organisasi ya, belum sampai menyentuh ke sana. Nah ini kira-kira Mas Mujib yang sudah berpengalaman itu, apa kiat-kiat yang harus kita kepada masyarakat sehingga sekarang sedikit-sedikit baik itu dari anak-anak murid, anak mahasiswa, baik itu sudah sarjana, sudah jadi dokter, sudah jadi polisi, sudah jadi TNI. Nah ini kira-kira itu kalau dihitung juga merupakan bencana besar juga kan, tapi tidak rata-rata itu di Bali itu baik dia itu karena masalah kesehatan misalnya nggak sembuh-sembuh bunuh diri, masalah tidak dibelikan HP bunuh diri, masalah gagal usaha bunuh diri, masalah nah ini kalau dihitung lebih besar daripada bencana corona gitu lah. Nah ini kira-kira kiat apa yang Pak Mujib bisa sehingga kami dari PMI juga mungkin tidak-tidaknya akan bisa menyentuh kepada masyarakat khususnya di daerah Bali. Terima kasih, Pak. Ya mungkin tentang bunuh diri ya. Suicide itu isu utama mungkin sudah mulai berkembang selama ini tuh tentang isu-isu mental health atau kesehatan mental itu pemikirannya, mulai dari depresi segala macamnya kan, untuk sampai ke titik suicide itu kan panjang sekali prosesnya kan, ada merasa kecewa segala macamnya, so ada deteksi dininya itu melihat perubahan perilaku orang-orang tersebut. Kadang-kadang bunuh diri karena terjadi pelecehan seksual atau dan itu dipendam dirinya sendiri, nggak mau cerita so hal-hal yang harus disiapkan oleh orang tua kalau institusi PMI itu mental health awareness atau penyadaran bahwa isu-isu bahwa stres, depresi itu hal yang nyata, Pak. Seperti contoh, ini contoh pribadi aja ya, Pak, nggak usah serius itu. Melaksanakan S3 itu berat banget, Pak. Itu stres, depresi, karena melaksanakan kegiatannya itu sendiri, sampai dan kita kan di negaranya orang, lingkungannya nggak ada yang mendukung, Pak. So, kalau ada keluarga kan masih enak, kalau ada teman-temannya nggak enak. Nah, waktu awal-awal pengen adjust atau pengen menyesuaikan dengan itu agak berat, agak shock gitu kan. Dan itu mereka tuh konsulernya selalu bilang bahwa dirimu butuh kayak pendampingan atau duduk one on one gitu dengan psikolog untuk menceritakan. So yang dibutuhkan itu support system yang bagus atau peer support. So sesama murid saling mendukung. Yang parah biasanya sudah ada tendensius depresi atau tendensius sudah agak oleng gitu, habis itu dibully, Pak. So kampanye anti bullying itu harus mulai digerakkan oleh baik untuk mungkin bisa mulai dari pihak sekolah. Nah, ini anti dari bullying itu belum ada, Pak, sekarang. Ya itu yang Sosialisasi gerakan. Iya. Dan yang jeleknya media sosial yang ada kayak Facebook segala macamnya itu membesar-besarkan stres atau pencitraan. So yang dibesar-besarkan itu kita bahagia, orang sukses, suka jalan-jalan, dan kita yang itu kok mereka lebih hebat dan mereka lebih sukses. Padahal yang ada ditunjukin di social media itu pencitraan atau filter, sudah difilter, dan itu enggak, itu penyadaran tentang mental health itu pertama, kampanye anti bullying itu bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kalau bisa kita membela yang lebih lemah, nggak boleh ditolerir, sangat perhatian tentang memberi informasi tentang, bukan kalau sekarang kan ada pendidikan seks atau sex education, tapi lebih fokus kepada pelecehan seksualnya, karena itu sekali anak atau orang menerima pelecehan seksual
baik itu dari keluarga atau dari tetangga atau dari orang terdekatnya, itu akan tendensius untuk ke arah bunuh diri, dan mereka merasa tabu untuk bisa bercerita. Dan yang terakhir itu literasi atau penjagaan pemanfaatan sosial media. Jangan semua informasi yang di share seperti curhat, jangan curhat lewat sosial media. Itu karena dari situ tuh orang itu bisa memantau, kayak kalau kondisinya lagi galau atau apa, itu kadang-kadang predator itu masuk dan mencoba kayak aneh-aneh gitu. Saranku ya sebaiknya sosial media dimanfaatkan secara bijak, atau mungkin ada kebijakan dari PMI bisa istilahnya digital literacy, bagaimana kita menggunakan sosial media atau WhatsApp secara bijak, dan itu yang lakukan sih, langkah-langkah itu mungkin bisa mengurangi suicide atau bunuh diri. Itu karena isu-isu penting Pak itu. Yang penting jangan, kalau ada bunuh diri kan juga kasusnya kan case based, harus ada metode pelaporan per individu. Apakah itu ada sistem rujukan yang khusus biar menangani satu case pada anak itu atau pada itu remaja. Ke arah perlindungan anak itu. Ada pertanyaan lain? Ada? Ya, boleh. Kira-kira Mas Pak Mujib dapatkan sedikit sebelum di PMI. Karena kalau mungkin di awal di BBD, kira-kira seperti apa yang bagus menurut Mujib? Ya, Tapi masih dalam sistem peringatan ini. Ya. Yang harus dipahami tentang peringatan dini, kalau secara teorinya itu bahwa ada yang di hulu sama ada yang di hilir, sistem upper stream, downstream, ada istilah first mile, last mile. Kalau di Indonesia itu masih bersifat sentralistis. Peringatan ini itu selalu berpusat pada yang ada di Jakarta. Itu yang pertama. Investasi besar-besaran atau penguatan kapasitas teknologi, dana, itu semuanya tentang peringatan itu di pusat. Dan setiap kali ada kejadian, solusinya mereka itu selalu bilang kita butuh tambah sensor, atau kita butuh tambah layar, atau kita butuh tambah GPS titik-titik. Nah, yang mereka lupa itu bahwa peringatan dini yang ampuh itu kemampuan untuk masyarakat bergerak atau berpindah dari wilayah yang bahaya ke wilayah yang aman. Peringatan dini yang kuat itu masyarakat itu sadar bahwa mereka itu berada di wilayah bahaya, dan apabila ada trigger apapun, baik secara ilmiah dari pusat maupun dari alam yang bisa ada gempa lalu kita harus ngapa, itu kuncinya itu di masyarakat. Pertama, banyak penelitian, banyak dana itu bertumbuh di pusat, itu permasalahan pertamanya. Nah, kedua, sebagai respons itu banyak lembaga-lembaga itu mengembangkan peringatan ini yang berbasis masyarakat itu. Makanya IFRC itu punya guideline atau pedoman tentang peringatan ini berbasis masyarakat. NGO juga mengembangkan itu karena mereka tuh merasa bahwa apa yang ada di pemerintah pusat ini nggak bisa nyampe ke tingkat paling rawan. Orang yang rentan itu nggak bisa nyampe, teknologi yang canggih nggak akan pernah bisa sampai ke warga miskin atau apa itu. Makanya mereka tuh ngembangin sistem-sistem berbasis masyarakat, dan itu sudah banyak penelitian melakukan ini. Banyak contoh yang bagus dari Indonesia, dari negara-negara yang kena tsunami 2004 itu mengembangkan itu. Nah, penelitian saya itu melihat upaya ternyata gapnya yang selama ini tuh banyak yang sudah berkembang cukup bagus di tingkat pusat, sudah oke.
di tingkat masyarakat sudah mulai menunjukkan ketangguhannya dengan relawan semangat untuk penanggulangan bencana. Juga ada pihak corporate yang sudah mulai merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab mereka untuk terjun dan bukan hanya mengamankan stafnya tapi juga mengamankan tamu-tamunya. So, dari segi privat sudah cukup bagus. Tapi yang menjadi tantangannya itu di tingkat pemerintah daerahnya. Kalau aku lihat pemerintah provinsi atau stakeholders yang di provinsi masih kapasitasnya cukup bagus. Tapi kalau kita masuk ke tingkat kabupaten kota itu masih ada kesenjangan. Nah, penelitian saya pengen melihat jaringan-jaringan yang terbentuk baik dari pusat sampai ke tingkat kabupaten kota dan melihat mana simpul-simpul yang kuat dan mana simpul-simpul yang perlu diperkuat gitu. Mana yang punya akses terhadap teknologi atau radio komunikasi, mana pihak-pihak yang sama sekali nggak punya akses ke radio, nggak punya akses ke HP segala macamnya, dan harus diupayakan upaya lain. Apakah kalau secara local wisdom bisa pakai kentongan atau bisa pakai dengan satgana yang tinggal di desa, itu sudah menjadi bagian penting, bisa door to door, bisa langsung melakukan evakuasi. Nah, orang-orang itulah yang harus diidentifikasikan. Apakah itu mau kegiatan KPPM, apakah itu mau kegiatan school awareness melalui guru-guru itu yang simpul-simpul yang biasanya itu tak terjamah oleh teknologi atau peringatan dini dari BMKG. Yang selama ini yang merasa kurang atau BMKG sama BNPB, PVMPG itu selalu merasa berhasil karena peringatan ini sudah kita sampaikan. Kita sudah kasih peringatan ini bahwa akan terjadi hujan atau banjir 3 hari ke depan, atau sudah bisa prediksi, atau kita sudah. Tapi yang belum pernah bisa dijawab oleh BMKG, seberapa banyak orang yang menerima peringatan dini itu. Selalu dari sisi pemerintahnya kita sudah ini, nggak pernah dari sisi masyarakatnya. Dari satu pesan itu coverage-nya atau reach-nya berapa, itu yang nggak pernah diteliti secara mendetail. Kalau yang ideal semua orang di wilayah bencana itu terima peringatan dininya, tapi secara kenyataan enggak. Sebagai contoh, kita bikin peta tsunami di tingkat nasional, itu 1 juta orang tinggal di wilayah tsunami. Nah, kalau peringatan dini muncul, itu berapa persen dari 1 juta orang itu menerima peringatan dini? Itu sangat kecil. Lalu kedua, kita sudah pasang sirine. Sirine yang terpasang itu kalau nggak 5 km jangkauannya 10 km. Itu harus dihitung berapa orang itu yang tinggal di 5 sampai 10 itu. Karena yang tidak terima itu harus ada upaya lain yang bukan sirine. So, peringatan dini itu cukup kompleks. Dan kalau penelitian itu tuh pengen melihat bahwa peringatan dini itu bukan sebagai rantai peringatan atau rantai komando. So, banyak konsep itu bahwa peringatan dini dari yang sumber resmi, yang diseminasi lalu ke masyarakat. Tapi kenyataannya peringatan dini yang komprehensif atau yang terpadu itu ya masyarakat yang merasakan atau masyarakat yang bisa laporkan langsung ke PMI atau ke pemerintah. Pusat memverifikasi atau sensor-sensor itu mengiyakan kejadian tersebut dan itu berjaring. So, apabila peringatan ini masih dianggap sebagai menerima informasi aja, berarti itu salah. Itu suatu kelemahan dalam peringatan ini. Tapi kalau peringatan dini itu sampai masyarakat mampu menentukan bahwa akan antisipasi, itu berarti peringatan dininya sudah berjalan. So, bertumpu pada kemampuan masyarakat memahami dan merespon. Itu sih yang dikumpulkan selama ini penelitian. Dan salah satu simpul yang paling kuat aku lihat itu peran PMI dalam peringatan dini ini. Kalau yang menariknya di Bali ya karena sebelum adanya BPBD atau BNPB sudah berdiri duluan sistem dan ininya. Makanya menjadi contoh yang baik atau bisa jadi benchmark buat provinsi lain untuk mengembangkan sistem masing-masing.
Ya memang kecenderungannya kan sebenarnya yang harus kita kerjakan kan memang di grassroots mas masyarakat. Cuma permasalahannya kan orang yang bermain di grassroots ini kan ya jujur aja kayak bicara masalah biaya dan sebagainya kan nggak ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya sebenarnya ada beberapa peluang yang memang bisa kita akses ke sana. Ya, contoh dengan adanya dana desa dan sebagainya. Tapi itu juga masih ada tanda keraguan teman-teman mau masuk ke sana. Apakah bisa apa enggak, pertanggungjawaban seperti apa dan sebagainya kan jadi kadang dana desa ini kan bisa menjadi beban bagi kalau tidak jelas ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya tadi untuk ke masyarakat mungkin edukasi nggak bisa dilaksanakan selesai membuat sistem selesai. Jadi itu harus berkelanjutan. Karena termasuk di kita saja mohon maaf mungkin untuk menanggapi masalah early warning kan cuma sekedar hanya masuk di sini selesai. Masyarakat pun juga belum bisa merasakan apa sih adanya early warning ini kan sebenarnya. Kalau mungkin kalau di luar negeri ya, mohon maaf saya bukan perhatian, tapi kan kadang mereka melihat, ada mau hujan 3 hari sekali, ini bagi kalau orang-orang luar negeri kan bahkan orang yang pedagang pun sudah memikirkan, 3 ke depan ada hujan berarti mungkin pedagang katakan jas hujan, payung dan sebagainya mereka sudah mulai. Nah itu udah ada rencana aksi. Tapi kalau di kita kan masih ada mayung, nggak ada pengaruhnya, ada seperti itu masih sekedar lewat web, lewat di WhatsApp, belum ada ini. Ini yang mungkin agak susah kita untuk. Kalau di peringatan dini ya ini masih banyak PR yang harus dilakukan bersama dan masing-masing pihak ya punya juga tanggung jawab masing-masing soal peringatan dini. Kalau yang perkembangan menarik itu kalau lihat generasi milenial yang rata-rata yang sejak lahir itu sudah pegang gadget, yang sudah mulai tertarik dalam programming dan segala macam penggunaan informasi dan teknologi. Mereka tuh sekarang saingannya untuk bisa lebih cepat daripada pemanfaatan teknologi oleh pemerintah gitu. So yang dulunya orang itu akan menunggu pemerintah untuk kasih laporan di sini titik bencananya, sekarang masyarakat dengan itu bahwa ini loh di depan rumahku sudah banjir, lalu share geolocation-nya apa, ketinggian air berapa gini. So kedepannya yang milenial ini sudah mulai inisiatif, dan kalau yang generasi milenial sekarang itu nggak menunggu duit sekarang Pak. Kalau zamanku atau kita selalu nggak ada anggaran, nggak ada kegiatan. Tapi kalau yang milenial itu ada istilah crowdfunding, crowdsourcing, ada teknologi sama platform yang baru membuat yang muda-muda ini lebih semangat. Kalau yang tua-tua itu biasa itu kita nggak ada kegiatan, tapi yang harus digalakkan itu semangat dari yang muda-muda ini. Karena sekarang mereka tuh nggak nunggu, dan rata-rata kan kalau dulu ya angkatan tuh mau jadi PNS, mau jadi apa gini. Kalau sekarang mereka mau entrepreneur, sudah mikirin startup, padahal dulu kan nggak pernah ada kepikiran siapa mau startup. Dengan generasi yang baru ini itu akan mengisi kekurangan-kekurangannya yang selama ini ada. Dari saya. Nanti habis ini kemana Mas? Ini